Pemirsa, aksi unjuk rasa di depan kantor Balai Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang berujung ricuh pada Kamis sore. Puluhan demonstran terlibat cekcok, bahkan nyaris adu jotos dengan Satpol PP yang berjaga di lokasi. Kamis sore, kerusuhan terjadi dalam aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Makassar. Kerusuhan dipicu oleh puluhan pengunjuk rasa yang memaksa masuk untuk bertemu dengan Wali Kota Makassar. Mereka mendobrak dan memanjat pagar, namun diadang Satpol PP yang berjaga. Pengunjuk rasa juga sempat melakukan aksi tutup jalan kota. Aksi unjuk rasa ini terkait penolakan penggusuran lapak jualan di wilayah Kecamatan Ujung Tanah. Artinya teman-teman hanya ingin menuntut persoalan hak, hanya ingin menuntut persoalan bagaimana kemudian seluruh elemen masyarakat yang ada di ujung tanah itu kemudian tetap mendapatkan ruang hidup mereka, ruang di mana mereka mendapatkan yang namanya tempat tinggal, dan bagaimana akan senantiasa merawat keluarga maupun anak-anaknya mereka. Aksi baru terhenti setelah aparat gabungan membubarkan aksi demo tersebut. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi jenazah Syafiq Ridan Ali Razan, pendaki yang hilang di Gunung Slamet sejak 28 Desember lalu. Evakuasi berjalan dramatis karena cuaca dan medan yang ekstrim. Inilah proses evakuasi jenazah Syafiq Ridan Ali oleh tim SAR gabungan di puncak Gunung Slamet di ketinggian 3.150 meter di atas permukaan laut. Jenazah pelajar SMA berusia 18 tahun asal Magelang, Jawa Tengah ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu siang. Namun evakuasi jenazah baru bisa dilakukan Kamis pagi karena kondisi cuaca dan medan yang sangat ekstrim. Petugas pun mengalihkan evakuasi ke jalur pendakian Gunung Malang, Desa Serang, Kabupaten Purbalingga untuk mempercepat proses evakuasi. Kondisi cuaca dan kemiringan lereng yang sangat curam jadi alasan utama evakuasi dilakukan dengan penghitungan matang dan penuh kehati-hatian. Kamis sore sekitar pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, jenazah Syafiq hilang yang sejak 28 Desember lalu akhirnya tiba di bawah. Itu cuaca, karena cuaca hujan, sering turun hujan dan jalur juga cukup terjal dan licin, ya, itu yang jadi kendala teman-teman untuk proses evakuasinya agak terhambat. Sementara itu, ayah Syafiq mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim SAR gabungan dan relawan. Tentunya atas izin Allah dan juga kerja keras daripada tim relawan, tim SAR gabungan dan semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, baik masalah dari kedinasan maupun juga swasta, juga dukungan doa dari seluruh masyarakat baik itu Indonesia maupun luar negeri, dari mancanegara. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Guteng Taruna di Brata, Purbalingga untuk memastikan penyebab dan waktu kematian. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi gelar rekonstruksi pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten. Pelaku utama dihadirkan ke lokasi untuk peragakan seluruh rangkaian peristiwa. Silakan. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan anak politisi Partai Keadilan Sejahtera di Cilegon, Banten, Kamis siang. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku utama dihadirkan langsung ke tempat kejadian perkara di perumahan BBS 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten. Sejak pagi, polisi telah melakukan sterilisasi lokasi rumah korban. Garis polisi dipasang di sekitar TKP, sementara wartawan dan warga dibatasi mendekat demi kelancaran proses rekonstruksi. Kerabat dan keluarga korban hadir menyaksikan langsung rekonstruksi.
Momen ini menjadi yang paling ditunggu keluarga karena diyakini akan membuka tabir motif pembunuhan keji yang merenggut nyawa korban. Kalau ketemu secara langsung bersalaman segala belum pernah. Tetapi kalau hanya diperlihatkan di Polres sudah. Ya, saya sih belum bisa mengambil sikap karena saya pengen lihat rekonstruksi hari ini sebagaimana yang nanti kan kelihatan dari hasil rekonstruksi akan lebih jelas, lebih netral, lebih ya semuanya akan terlihat lah ketika rekonstruksi dilakukan. Pelaku dibawa ke lokasi untuk memperagakan seluruh rangkaian peristiwa. Kehadiran tersangka bertujuan memperjelas kronologi tindakan pelaku. Rekonstruksi ini menjadi bagian penting dalam melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap persidangan. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, korban tewas dibunuh pelaku dengan 19 tusukan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa di dalam rumahnya. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, sidang lanjutan kasus narkotika yang menjerat mantan artis Amar Zoni kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi verbalisan. Jaksa penuntut umum menghadirkan 5 orang saksi penyidik. Saksi dari oknum polisi yang dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini diduga melakukan pemerasan kepada Amar Zoni. Diketahui pada sidang sebelumnya, Amar mengaku diperas oknum polisi yang meminta uang senilai 300 juta rupiah agar kasus narkoba tersebut tak dinaikkan atau diungkap ke publik. Usai sidang, penasihat hukum Amar Zoni, John Matias, menyinggung soal berita acara pemeriksaan yang dinilai cacat hukum. Hal ini karena BAP Amar Zoni ditandatangani oleh orang yang tak dikenal oleh Amar. Caranya, kan itu kan hak. Berarti kan BAP yang dibuat tanpa didampingi oleh pengacara, itu kan cacat hukum, kan gitu. Kemudian keterangan-keterangan tadi kan lebih sifatnya konfrontir, pasti dong penyidik mempertahankan apa yang dibuat. Tapi kan ya terdakwa mempertahankan juga apa yang dia akui pada waktu di persidangan. Nanti itu kan hakim yang menilai. Kemudian lucu juga kan, seorang pengacara tidak mendampingi, tidak ada kuasa, kemudian tidak dirampingi, terus bertandatangan. Berarti kan seolah-olah pengacara ini melegalkannya pekerjaan yang tidak benar, kan gitu. Pemirsa, untuk keempat kalinya Amar Zoni terjerat kasus narkoba. Amar diduga mengedarkan narkoba dalam rutan Salemba saat tengah menjalani hukuman untuk kasus yang sama. Oktober lalu, Amar Zoni diinterogasi petugas Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam proses tahap kedua atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik polisi ke penuntut umum. Amar diduga terlibat peredaran narkoba jenis sabu dan ganja di dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Padahal saat itu ia masih menjalani hukuman akibat terjerat kasus yang sama yang telah divonis 4 tahun sejak November 2024. Ini merupakan keempat kalinya Amar Zoni terjerat narkoba. Pada 16 Oktober 2025, Amar Zoni dipindah ke Lapas Karanganyar di Nusa Kambangan bersama 5 narapidana lainnya. Amar Zoni ditempatkan di Lapas Super Maximum Security karena masuk kategori warga binaan berisiko tinggi. Amar Zoni pertama kali tersandung kasus narkoba pada Juli 2017. Polisi menyita ganja seberat 39 gram di rumahnya di Depok, Jawa Barat. 6 tahun berselang pada 2023, Amar kembali ditangkap di Sentul, Jawa Barat atas kepemilikan narkoba jenis sabu. 2 bulan menghirup udara bebas, pada Desember 2023, Amar ditangkap di Tangerang, Banten dengan barang bukti sabu dan ganja. Ia pun divonis 3 tahun penjara pada Agustus 2024 dan diperberat menjadi 4 tahun penjara di tingkat banding. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Laras Faizati, terdakwa penghasutan demo Agustus 2025, akhirnya bebas dari rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur pada Kamis petang.
Detik-detik bebasnya Laras Faizati disambut sukacita sejumlah keluarga dan rekan Laras. Pada Kamis petang, Laras Faizati akhirnya menghirup udara bebas dari rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Laras dinyatakan bebas setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis 6 bulan tanpa perlu dijalani dan memerintahkan Laras keluar dari tahanan. Usai bebas, Laras Faizati mengaku bersyukur dirinya bisa bebas setelah 5 bulan ditahan di rutan Pondok Bambu. Meski demikian, Laras berharap kasus yang menimpa dirinya bisa menjadi pelajaran agar tidak ada orang lain yang mengalami kasus serupa. Dan aku juga ingin mengirimkan solidaritas untuk semua teman-teman yang masih menghadapi persidangan dan masih meraih keadilan. Semoga Allah mudahkan jalan teman-teman semua untuk mendapatkan keadilan. Dan semoga kasus aku hari ini akan menjadi refleksi negara ini agar kedepannya akan ada ruang lebih besar untuk perempuan bersuara dan tidak akan ada laras-laras lainnya yang... Alhamdulillah ya Allah, anakku kembali dengan selamat ya Allah. Semoga kedepannya tetap selamat. Kurang suatu apapun ya Allah. 5 bulan yang sangat roller coaster kehidupan saya. Ya karena terus terang ya di Jawa Timur ada yang meninggal. Jadi ini kan suatu pokoknya alhamdulillah bersyukur banget keluar dengan